Selamat pagi anak-anak. Baik, untuk mulai kegiatan kita pada hari ini kita awali dengan doa pembukaan. Silakan. Bagi sini doa. Yang lainnya berdiri. Kita silakan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau melalui kita dan terpujilah buat tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sekarang selalu dan sepanjang segala Bapa. Amin. Sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Jadi tema kita adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, baik, sebelum kita masuk pada pelajaran pada hari ini, Bapak akan mengajarkan sedikit bermain. Silakan di sini kita akan sedikit bermain ya. Terserah. Permainan ini namanya, didengar dulu instruksinya. Permainan ini adalah permainan 1, 2, 3, dan 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Ketika Bapak menyentuh angka 1, berarti kalian harus maju ke depan. Ya. Contoh, kalau tersebut angka 1, maju, loncat ke depan. Semua ya. Tes. Kalian mau menyebut angka 1. Oke, tapi ke depan ya. Ingat ya. 1 ke depan, 2 ke belakang, 3 ke kanan, dan 4 ke kiri. Tes. 1 ke depan. Nah, harus konsentrasi. 2 ke mana? Ke belakang. Nah, sekali saja. Loncat kalinya. 1, 2, 3, 4. Oke, sip. Kita tes lagi ya. 1, 2, 3, 4. Oke, sip. Nanti akan Bapak acak. Bapak tidak akan menyebutkan 1, 2, 3, 4. Bisa saja ketika Bapak menyebutkan 3, kita masuk ke kanan. Siap? Konsentrasi ya. Kayak gini saja biar ini tim. Jadi kalian pegang pundak kawan masing-masing. Pegang. Nah, ya, siap ya? Gimana tadi? Berarti yang laki-laki di depan, pindah. Laki-laki di depan, ke belakang. Nggak apa-apa, harus gitu ya. Siap ya, dengan instruksi ini permainan kelompok ya, jadi kalian harus mendengarkan instruksinya dengan baik. Kita tes dulu. 1. Oke, sekarang Bapak akan coba acak ya. Konsentrasi. Tidak seperti ini. Oke. Nah, konsentrasi. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Baik. Ini adalah permainan instruksi ya. Jadi permainan ini sebenarnya ingin menggambarkan kepada kita bahwa di mana ada instruksi berarti harus diikuti dengan tindakan. Nah, hari ini kita belajar tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Sebelum kita melihat lebih dalam berkaitan dengan Yesus mewartakan kerajaan Allah, Bapak akan memutarkan sebuah video. Video ini terkait dengan kehidupannya seorang pastor namanya Ignatius ya. Nanti kita akan coba saksikan sama-sama videonya. Jadi di sini nanti kita akan mencoba melihat keteladanannya, apa yang dilakukannya ya. Kita saksikan bersama-sama. Di sini. Ada kelihatan ya? Kita enggak? Ya? Oke. Salam sehat bagi kita semua. Pada video kali ini kita akan berkenalan
salah seorang pelayan orang gereja Katolik, yakni I.J. Kasino, atau dikenal dengan nama lengkapnya Ignatius Joseph Kasino. Ignatius Joseph Kasino lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 April 1900. Dengan nama Kasino, ia adalah anak kedua dari 11 bersaudara. Orang tuanya adalah Dalikem dan Rono Sendika, seorang prajurit keraton Yogyakarta dan seorang tokoh yang memperjuangkan hak-hak anak jajahan. Sejak kecil, I.J. Kasino dididik sesuai dengan tradisi keraton. Dengan demikian, ia merasakan dan paham benar dengan cara hidup keraton yang semuanya berpusat pada sultan. Pendiri Partai Katolik ini dianugerahi gelar pahlawan nasional. Pada upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional yang dilakukan di Istana Negara oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 8 November 2011. I.J. Kasino mungkin bagi kebanyakan masyarakat Indonesia merupakan nama yang masih asing dan tidak terlalu dikenal, pun juga bagi sebagian orang Katolik. I.J. Kasino, anak seorang prajurit keraton Yogyakarta yang menjadi Katolik di bawah asuhan Pater Panlit SJ, telah menjadi teladan bagaimana berpolitik semestinya dihidupi dan mengabdi kepada kepentingan rakyat. I.J. Kasino pernah menjadi murid Pater Panlit SJ di sekolah Guru Mungkin. I.J. Kasino juga banyak mengabdikan diri dan karyanya di bidang pendidikan. Selain pendidikan, pernah juga I.J. Kasino muda bekerja sebagai mandor perkebunan karet. Namun, karena keberanian I.J. Kasino membela guru-guru yang ditindas, I.J. Kasino akhirnya dipindah kembali menjadi guru petani. Kedalaman dan penghayatannya tanaman Katolik dalam hidup nyata di masyarakat dan bangsanya sangat dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap ajaran sosial gereja. Inspirasi dari ajaran sosial gereja yang menekankan kemerdekaan, kesamaan hak, dan persatuan bangsa mendorong I.J. Kasino untuk mulai aktif di berbagai organisasi pergerakan politik. Peran I.J. Kasino dalam perjuangan kebangsaan dimulai dari kegigihannya membela dan memperjuangkan hak-hak kemerdekaan di dalam Volkskrant atau Dewan Rakyat dari tahun 1931 hingga 1940. Pidato terkenal di Volkskrant adalah ketika dia mengirimkan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia dengan sidang Volkskrant 19 Juli tahun 1932. Bagi kalangan Katolik sendiri, I.J. Kasino dipandang sebagai bapak politik bagi umat Katolik Indonesia. Lewat Partai Katolik yang didirikan, I.J. Kasino mau menggarisbawahi bahwa iman Katolik adalah iman yang menggema dalam hidup bermasyarakat sehari-hari. I.J. Kasino melihat politik sebagai sebuah sarana perjuangan yang harus dilaksanakan dengan menjunjung kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat. Dan ini semua dia yakini sebagai sebuah penghayatan akan iman Katolik sebagai seorang Katolik. I.J. Kasino berani berdiri di persimpangan, mengatakan yang benar, dan atas keyakinan dan imannya dia berani memperjuangkan kebenaran itu. Diantaranya I.J. Kasino menjadi pahlawan nasional seharusnya membuat kita umat Katolik diajak untuk kembali bercermin pada sosok I.J. Kasino. Dewasa ini baik para muslim, umat, dan kita semua tidak banyak yang berdiri di persimpangan untuk mengatakan kebaikan. Mungkin tidak ada lagi para muslim atau orang yang berani bersuara lantang secara individu atas keadilan baik yang menimpa umat Katolik atau masyarakat pada umumnya. Bagaimana politikus Katolik? Kita patut prihatin misalnya beberapa skandal di DPR, baik hukum dan keuangan, malah melibatkan politisi Katolik yang tidak berani bersuara menentang kebenaran. I.J. Kasino adalah potret bagaimana iman bersuara dan mungkin merupakan sebuah sketsa gereja yang bersuara.
Dia adalah potret bagaimana iman itu dibentuk dalam hidup dan memberanikan diri berpijak pada yang terbaik. Semoga kita dan Gereja Katolik Indonesia tidak semakin takut pada yang baik atau malu-malu berbicara lantang tentang yang benar. Bila kita takut, semoga bercermin pada Ignatius Joseph Kasih dan Yesus sendiri yang membuat kita lari dan Ignatius Joseph Kasih meninggal pada tanggal 1 Agustus 1986 di usianya yang ke-86. Demikianlah perkenalan kita. Semoga membawa manfaat bagi kita semua dalam menghidupi iman Katolik dan kehidupan sehari-hari. Salam dan Tuhan memberkati. Baik, ini tadi adalah video tentang seorang yang bernama I.J. Kasimo. Kalau kita mendengar dari video tadi, I.J. Kasimo ini adalah orang pendiri Partai Politik Katolik, ya. Partai Politik Katolik. Kemudian dia juga orang yang memperjuangkan pendidikan. Selain itu juga I.J. Kasimo ini adalah pembela buruh dan tertindas sesuai dengan ajaran gereja. Jadi dia membela buruh-buruh yang tertindas, ya, sesuai dengan ajaran gereja. Dan I.J. Kasimo ini juga menggunakan partai politik yang didirikannya itu sebagai sarana untuk memperjuangkan iman Katolik. Sehingga I.J. Kasimo ini diangkat menjadi pahlawan nasional, ya. Jadi dia membela kaum yang tertindas, ya, kaum buruh yang tertindas. Nah, itu singkatnya. Dan apa yang bisa kita ambil dari video ini adalah tindakan yang perlu kita ambil dari video ini. Mengapa tindakan? Karena dengan adanya tindakan berarti kerajaan Allah ini bisa kedua. Nah, begitu juga bagaimana Yesus mengatakan kerajaan Allah itu perlu ada tindakan. Tindakan yang seperti apa? Ada dua tindakan yang akan kita lihat. Yang pertama itu dengan kata, dan yang kedua itu dengan perbuatan. Kata dan perbuatan. Hanya dua ini saja. Jadi Yesus mengatakan kerajaan Allah itu dengan kata dan dengan perbuatan. Kalau perbuatan tadi ini tindakan tadi seperti yang dilakukan oleh I.J. Kasimo tadi. Dia membela kaum buruh yang tertindas. Baik tidak tindakannya? Baik tidak? Baik, ya, oke, baik. Jadi ini adalah tindakan I.J. Kasimo untuk memperjuangkan iman Katolik. Nah, Bapak bertanya dulu sebelum jauh berkaitan dengan apa yang diwakilkan atau bagaimana cara Yesus mewakilkan kerajaan Allah tadi, ya. Bapak ini Sulaiman, Yesus itu siapa sih? Siapa Yesus? Tuhan kita. Kamu? Tuhan juga. Yesus anaknya siapa? Maria sama Yosef, ya. Jadi Yesus ini adalah anaknya Maria sama Yosef, ya. Lahir di mana? Di kandang domba. Tempat nama kampungnya apa? Di Betlehem, ya. Itu secara singkat. Jadi Yesus itu adalah Tuhan atau anak Allah yang menjelma menjadi manusia, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Lahirnya di kandang domba tadi di kota Betlehem. Itu Yesus, ya. Kemudian kerajaan Allah. Ada yang tahu kerajaan Allah itu apa? Ayo, kerajaan Allah apa kira-kira? Menurut kalian apa? Apa namanya kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu bisa kita artikan sebagai suasana. Yang pertama, ya, suasana. Kemudian yang kedua itu tempat. Kerajaan Allah kalau kita kaitkan dengan suasana, berarti suasananya bagaimana kalau di dalam kerajaan Allah? Pasti yang baik, yang damai, yang tenang. Ini suasana, ya. Baik, damai, tenang. Sedangkan kalau tempat, kerajaan Allah itu apa? Kalau tempat, neraka atau surga? Jadi tempatnya
Nah, jadi Yesus mewatakan kerajaan Allah ini, berarti Yesus ingin mewatakan kepada manusia agar manusia itu bisa damai hidupnya, bisa tenang hidupnya, bahkan bisa masuk surga. Kalau ingin masuk surga berarti harus mendengarkan apa yang diwatakan oleh Yesus. Ya. Baik, sebelum Bapak menjelaskan lanjut berkaitan dengan bagaimana cara Yesus mewatakan kerajaan Allah dengan kata perbuatan, Bapak akan menampilkan satu buah video. Ini diambil dari Injil Lukas ya. Injil Lukas ceritanya tentang Sakeus. Kita akan coba lihat. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus memanggil Sakeus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 19 ayat 1-10. Di kota Yeriko ada seorang yang kaya bernama Sakeus yang mempunyai badan pendek. Sakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi Sakeus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Sakeus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Sakeus ingin melihat Tuhan Yesus tapi tidak bisa karena badannya pendek. Sakeus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Sakeus. Lalu Sakeus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung kenapa Tuhan Yesus mau bersama Sakeus orang berdosa. Sakeus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat hafalan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kitab Lukas pasal 19 ayat 10. Baik, tadi kita sudah menyaksikan video tentang Sakeus. Ada yang ingin bercerita kira-kira gimana ceritanya menurut versi kalian? Coba. Menurutmu gimana tadi ceritanya? Kamu tonton. Apa yang kamu dapatkan dari cerita? Atau cerita ulang juga apa-apa? Apa yang kamu dari apa? Ngomong saja. Ngomong doang. Nanti satu-satu katanya. Nah, kan kalian nonton semua kan? Iya kan? Terus saja belajar berbicara. Kita dari apa? Ada Sakeus. Ketemu sama Yesus, ya kan?
Kemudian Sakeus naik pohon. Kenapa dia naik pohon? Karena pendek. Nah, ketika dia naik pohon, apa yang dilakukan Yesus? Dia melihat Tuhan. Yesus bilang, Sakeus turun, kan? Nah, Sakeus turun. Kemudian Sakeus ngajak Yesus ke rumah. Kenapa? Ngajak apa tadi? Ngajak makan, kan? Ngajak makan. Apa yang dilakukan Yesus? Mau nggak ikut sama Sakeus? Mau. Yesus makan di rumah Sakeus. Nah, apa yang dikatakan orang banyak tentang Yesus? Masih ingat tak? Apa? Orang banyak bilang apa? Ya, mengapa Yesus mau diajak Sakeus ke rumah? Padahal Sakeus itu orang yang berdosa. Tadi kan sudah dilihat di video tadi. Katanya Sakeus itu pemungut cukai. Kalau pemungut cukai berarti dia termasuk golongan orang yang berdosa, ya kan? Tapi mengapa Yesus mau? Mengapa? Karena dia mencintai semua orang, baik yang berdosa maupun yang tidak berdosa. Karena tugas Yesus tadi kalau kita melihat ayat terakhir tadi adalah mencari anak yang hilang. Itu tugasnya Yesus, ya kan? Jadi anak yang hilang itu siapa? Orang-orang yang berdosa. Dirangkul Yesus biar dia kembali pada Allah. Nah, inilah tugas Yesus dalam mengatakan kerajaan Allah melalui kata dan perbuatan. Kalau kata ini banyak sekali kata-kata Yesus yang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Salah satu contoh ayat yang cukup terkenal berkaitan dengan hukum cinta kasih. Apa bunyinya? Bunyinya adalah cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini artinya apa? Berarti kita harus mencintai orang lain. Sama seperti kita mencintai diri kita. Bagaimana kita mencintai diri kita? Kita makan, kita mandi, ya kan? Kita pakai parfum, sisir rambut. Itu kan adalah bentuk cinta kita terhadap diri kita sendiri. Itu juga kita dengan orang lain. Harus mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Artinya kita merawat mereka seperti diri kita sendiri. Bahkan orang yang menyakiti kita, berbuat jahat pada kita, mengolok kita, nah kita harus mencintai mereka. Karena apa? Sama seperti Yesus. Kalau kita ingin mengatakan kerajaan Allah, berarti kita harus mencintai sesama. Nah, dari perbuatannya sangat banyak juga. Bagaimana Yesus ini mengatakan kerajaan Allah? Salah satu contohnya tadi kita lihat bahwa Yesus tadi mau datang ke rumahnya Sakeus, makan lagi di sana. Nah, itu adalah tindakan cinta kasih yang dilakukan oleh Yesus. Agar apa? Agar kerajaan Allah ini nyata atau terasa. Ya kan? Sebagai salah satu contoh. Tadi kita sudah mengetahui bahwa kerajaan Allah itu adalah suasana yang baik dan damai. Sebagai salah satu contoh. Seandainya ada teman kalian berbuat jahat pada kalian, kira-kira apa yang kalian rasakan? Kira-kira apa yang kamu rasakan? Kalau seandainya ada kawan kamu ngolok kamu, senang nggak? Tidak. Sakit hati nggak? Pasti, ya kan? Nah, itu yang kita rasakan. Tapi ketika Yesus mengatakan bahwa cintailah dirimu sendiri, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Walaupun sakit, kita diolok, diejek, tapi kita harus mencintai sesama kita. Agar apa? Agar tadi kerajaan Allah yang terwujud. Kalau kita saling mencintai satu sama lain, dunia ini akan damai, tentram. Tidak ada yang lain antar teman, tidak ada perang antar suku, tidak ada perang antar negara, tidak ada yang sering kelahi tetangga satu dengan tetangga yang lain. Kalau kita sudah saling mencintai. Nah, kalau kita sudah saling mencintai, perbuatan kita sudah baik, maka kerajaan Allah itu bisa terwujud. Kira-kira sanggup nggak untuk kita mewujudkan kerajaan Allah? Sanggup nggak? Kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar. Ada orang yang mengolok kita ampuni. Ada orang yang mengejek kita ampuni. Ada orang yang menghina kita ampuni. Agar apa? Agar dunia terasa baik. Mungkin hanya itu saja pelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan bertemu ke pelajaran yang
berikutnya. Baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta satu orang yang berdoa. Coba, angkat tangan. Doa tutup. Doa spontan juga boleh, atau doa sama Maria juga boleh, Bapak kami juga boleh. Ayo, satu orang. Laki aja. Kamu. Ayo, nggak apa-apa, aja. Doa apa? Salam Maria. Kalau Salam Maria kita berdiri semua, coba berdiri semua. Sama-sama ya kita mengucapkan ada kuat-kuat sedikit doanya ya. Sudah siap? Baik, silakan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama ya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami. Amin. Sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Bapa dan Putra dan